Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Febri Nopi Masari pada pembelajaran kimia SMA kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai larutan. Larutan itu yaitu campuran homogen dua jenis zat atau lebih dengan berbagai perbandingan komposisi dan memiliki sifat-sifat seperti komponen penyusunnya. Homogen di sini artinya dia dapat menyatu antara pelarut dan zat terlarutnya. Kalau kita memperhatikan gambar di sini akan membuat larutan garam di mana pelarutnya air dan zat terlarutnya garam. Nah, ketika garam kita masukkan ke dalam air, otomatis dia akan menjadi menyatu. Jadi kita tidak bisa melihat butiran-butiran garam lagi yang berterbangan di dalam air. Berdasarkan daya hantar listrik suatu larutan itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya larutan elektrolit, ada juga yang namanya larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit dia terbagi menjadi dua lagi. Ada elektrolit kuat dan ada juga elektrolit lemah. Berdasarkan teori ion Svante-Arrhenius, untuk larutan elektrolit dia dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas, jadi terionisasi dan dapat bergerak bebas. Untuk jenis senyawanya yaitu ada NaCl, ada KOH, ada CH3COOH. Nah, untuk reaksi ionisasinya NaCl dia menjadi Na+ dan Cl-. Nah, untuk KOH dia K+ dan OH-. Kemudian untuk CH3COOH, CH3COO- dan H+. Hanya saja sebenarnya untuk jenis reaksinya itu beda. Ada yang irreversible, ada juga yang reversible gitu ya. Ada yang tidak dapat balik dan ada juga yang dapat balik. Nah, bagaimana untuk larutan non-elektrolit? Nah, di sini larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan listrik. Karena apa? Karena tidak terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas, jadi tidak terionisasi. Nah, untuk contoh senyawanya di sini ada alkohol dan ada juga urea. Nah, untuk reaksi ionisasinya ternyata dia tetap molekulnya, hanya saja cuma merubah fasa yang tadinya cair, ini ya liquid menjadi akuis atau campuran. Kemudian ini urea yang tadinya padatan, dia menjadi campuran atau larutan. Nah, di sini perhatikan gambar, ada gambar apa ini tuh? Reaksi ionisasi NaCl dan ada juga molekul urea. Nah, ketika di dalam air senyawa elektrolit yaitu NaCl dia terurai menjadi ion-ion, di mana ionnya ada ion Na+ dan ada juga ion Cl- ya. Jadi kationnya Na+ dan anionnya Cl-. Nah, untuk molekul urea dalam air karena dia non elektrolit, dia tetap sebagai molekul, tidak terionisasi, hanya saja dia berubah fasa zatnya ya, dari padatan menjadi larutan. Nah, di sini muncul pertanyaan, mengapa sebagian zat ada yang dapat menghasilkan ion, ada juga sebagiannya tidak. Nah, sebenarnya jawabannya untuk larutan elektrolit itu tergantung jenis ikatannya. Ada yang termasuk senyawa ion, ada juga yang termasuk senyawa kovalen. Untuk senyawa ion di sini bisa dilihat ya perbedaannya ketiga gambar.
Ada yang dalam bentuk padatan atau kristal, ada yang bentuk lelehan, ada juga yang bentuk larutan. Bisa dilihat kalau ini rapat. Nah, kalau ini agak renggang dan ini agak berjauhan. Nah, untuk susunannya ya. Nah, ternyata untuk padatan, apabila dia dalam bentuk padatan di senyawa ion, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik atau non-konduktor. Tetapi kalau misalkan dia dalam bentuk lelehan atau larutan, dia bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? NaCl dan MgBr2. Nah, NaCl garam ini dia apabila dalam bentuk padatan dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Tapi kalau dia sudah menjadi larutan garam, otomatis dia dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya untuk senyawa kopalen, senyawa kopalen ini terbagi menjadi dua, ada kopalen polar, ada juga kopalen non polar. Nah, untuk kopalen polar contohnya yaitu asam klorida, asam cuka. Nah, untuk non polar dia metana dan glukosa. Nah, jenis senyawanya dalam bentuk padatan dan lelehan dia tidak bisa menghantarkan arus listrik untuk kopalen untuk kopalen polar. Tetapi dalam bentuk larutan dia bisa menghantarkan arus listrik. Tetapi untuk kopalen non polar baik dalam padatan, lelehan, larutan dia semuanya non konduktor, artinya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, pada senyawa kopalen polar itu contohnya di sini HCl ya, asam klorida, dia terdapat gaya tarik menarik yang dapat memutuskan ikatan-ikatan tertentu. Nah, di sini juga tidak semua senyawa kopalen polar itu tergantung elektrolit. Nah, untuk elektrolit itu kan ada dua jenisnya ya, ada elektrolit kuat dan ada juga elektrolit lemah. Nah, untuk perbedaannya dilihat dari derajat ionisasi atau simbolnya alfa. Nah, derajat ionisasi itu yaitu perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang dilarutkan. Besarnya derajat ionisasi itu ada yang 0, ada yang antara 0 dan 1, ada juga yang 1. Nah, untuk elektrolit kuat itu sebagian besar atau semua molekulnya terionisasi dan derajat ionisasinya sama dengan 1. Kemudian untuk elektrolit lemah, dia hanya sedikit molekul yang terionisasi, jadi terionisasinya sebagian. Nah, untuk derajat ionisasinya dia lebih besar dari 0, kurang dari 1, jadi mendekati 0. Dan untuk non elektrolit dia itu tidak ada molekul yang terionisasi. Untuk derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Nah, untuk penggolongan beberapa larutan di sini bisa dilihat contohnya untuk elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non elektrolit. Nah, biasanya untuk elektrolit kuat itu berasal dari garam, asam kuat, basa kuat gitu. Biasanya ada NaCl, ada H2SO4, HCl, BaOH 2 kali, KOH. Nah, untuk elektrolit lemah itu asam cuka, HF, HNO2, LOH 3 kali, NH3. Kemudian non elektrolit yaitu ada urea, ada golongan alkohol, ada juga golongan gula. Nah, sebenarnya untuk larutan elektrolit dan non elektrolit kita bisa mengujinya dengan uji daya hantar listrik. Caranya bagaimana? Kita harus buat rangkaian alat seperti ini. Ada elektrodanya, ada batu baterainya, dan ada juga lampunya, kemudian ada juga larutannya. Nah, untuk elektroda ini biasanya kita pakai pakunya paku yang bersih, ini paku, atau juga bisa pakai batang karbon yang ada di dalam batu baterai, hanya saja lebih mahal. Dan ini rangkaian ini kabelnya, kemudian ini batu baterai, dan ini biasanya kita gunakan lampu LED yang kecil. Nah, insya Allah minggu depan kita buat rangkaian alat ujinya, dan kita lakukan praktikum dengan larutan-larutan yang mudah dijumpai di lingkungan sekitar rumah kita.
Nah, untuk hasil daya uji hantar listrik, di sini ada elektrolit kuat. Kita mengujinya yaitu larutan garam. Nah, hasil ujinya yaitu ternyata lampunya terang, banyak gelembung di elektroda. Di pakunya itu banyak gelembung-gelembung. Kemudian menghantarkan listrik. Otomatis karena dia bisa menghantarkan listrik, ke lampu itu jadi nyala dan ada gelembung. Kemudian untuk elektrolit lemah, kita ujinya di sini contohnya asam cuka. Ternyata lampu yang dihasilkannya redup, tidak seterang di larutan garam. Kemudian gelembung yang dihasilkannya juga sedikit di elektroda, kemudian sama-sama bisa menghantarkan listrik. Nah, untuk non elektrolit kebetulan yang diujinya etanol ya. Alkohol 70%, di sini lampu tidak menyala, tidak ada gelembung dan tidak juga menghantarkan arus listrik. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.